Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat Tidar Muda. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang sistem pendidikan tinggi di Indonesia dan program Merdeka Belajar yang telah dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Jadi sasaran dari diskusi kita kali ini, yang pertama, melalui diskusi ini saya berharap para mahasiswa baru Universitas Tidar memahami tentang sistem pendidikan tinggi yang ada di Indonesia, yang dalam waktu dekat akan saudara-saudara masuki bersama-sama. Kemudian yang kedua, kami berharap setelah mengikuti diskusi ini, para mahasiswa baru menjadi sadar untuk bekerja sesuai dengan sistem pendidikan tinggi yang ada di Indonesia. Karena apa? Karena setelah saudara menjadi mahasiswa Universitas Tidar, saudara selanjutnya akan bekerja memasuki sebuah sistem pendidikan tinggi yang ada di Indonesia. Baik, jadi ada 4 agenda yang akan kita diskusikan. Yang pertama adalah pengertian umum tentang sistem. Kemudian yang kedua, sistem, subsistem dalam pendidikan tinggi. Kemudian yang ketiga, input, proses, dan output dari pendidikan tinggi. Dan yang keempat, kebijakan dan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Baik, jadi yang pertama agendanya adalah konsep tentang sistem. Jadi bagi saudara-saudara yang selama di SMA-nya ada mengambil jurusan IPA, saya kira saudara sudah terbiasa dengan istilah sistem. Yang kami ambil contohnya adalah sistem peredaran darah. Jadi kalau kita bicara tentang sistem peredaran darah, maka di dalamnya ada subsistem-subsistem, ya. Subsistem pernafasan paru-paru, subsistem kapiler, dan subsistem jantung. Yang dihubungkan antara subsistem-subsistem itu oleh pembuluh darah. Ya, pembuluh darah. Nah, kalau kita bicara sistem, maka persyaratan sistem itu ada bagian-bagian atau subsistem-subsistem. Kemudian ada mekanisme kerja antara subsistem-subsistem. Kemudian ada input, ada proses dan mekanisme. Kemudian ada output. Jadi itu istilah tentang sistem. Ya. Jadi kalau kita bicara sistem, maka sistem itu memiliki ciri-ciri khusus. Bisa saja dia nanti akan menjadi sistem yang sederhana atau multi bagian yang bekerja bersama-sama, atau bisa saja dia akan menjadi sebuah sistem yang sangat kompleks. Di dalamnya ada proses, kemudian ada input yang masuk, kemudian ada output atau luaran, kemudian ada mekanisme umpan balik. Jadi itu yang disebut dengan sistem. Ya. Jadi setelah kita memahami tentang sistem, selanjutnya mari kita bahas tentang sistem, subsistem pendidikan tinggi. Jadi kalau kita ingin tahu tentang sistem pendidikan tinggi, maka acuannya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu Sistem Pendidikan Nasional. Di sana dijelaskan bahwa sistem pendidikan nasional itu meliputi keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Jadi kalau kita bedah di dalamnya ada subsistem-subsistem seperti misalnya sistem pendidikan dasar, sistem pendidikan menengah, sistem pendidikan atas. Ya. Kemudian masing-masing subsistem itu memiliki mekanisme kerja, memiliki input. Inputnya kalau sistem pendidikan dasar itu ya murid SD ya.
outputnya lulusan SD. Sistem pendidikan menengah itu inputnya lulusan SD, outputnya lulusan SMP, dan seterusnya. Nah, kalau kita masuk ke sistem pendidikan nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, maka bagian-bagian dari sistem pendidikan nasional itu ya, bisa diklasifikasi menjadi ya. Misalnya ya, ada dibedakan berdasarkan jalur pendidikan. Itu jalur pendidikan formal, non formal, informal. Kemudian juga bisa dibedakan berdasarkan jenjang pendidikannya, yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi. Kemudian bisa juga diklasifikasikan berdasarkan jenis, yaitu pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan akademik, pendidikan profesi, pendidikan vokasi, pendidikan keagamaan, dan pendidikan khusus. Nah, kalau kita bicara tentang pendidikan tinggi, maka pendidikan tinggi itu ya, dilihat dari jenjang pendidikannya, yaitu pendidikan yang diselenggarakan setelah pendidikan menengah. Ya. Jadi tinggi itu menggambarkan tentang jenjang pendidikannya. Sementara di dalam pendidikan tinggi, kalau dilihat dari jenisnya, ya, bisa jenisnya termasuk dalam jenis pendidikan akademik. Seperti contohnya adalah pendidikan sarjana bagi saudara-saudara yang nanti akan menempuh pendidikan S1. Kemudian pendidikan profesi, ini contohnya adalah profesi dokter, profesi insinyur, profesi akuntan publik, dan lain sebagainya. Kemudian ada jenis pendidikan tinggi yang dapat dikelompokkan dalam pendidikan tinggi vokasi. Contohnya adalah Anda yang nanti akan masuk ke dalam program pendidikan Diploma 3. Nah, di Universitas Tidar ini ada Diploma 3 Mesin, Diploma 3 Akuntansi. Jadi jelas di sini bahwa pendidikan tinggi itu dilihat dari jenjangnya adalah pendidikan setelah pendidikan menengah. Kalau dilihat dari jenis pendidikannya, maka bisa dikelompokkan menjadi pendidikan akademik dan pendidikan vokasi bagi saudara-saudara yang akan masuk ke Universitas Tidar. Kemudian kalau kita lihat ya, selanjutnya dari sisi input, proses, dan output pendidikan tinggi. Ini merupakan agenda yang ketiga ya. Yang ketiga. Jadi kalau dilihat dari sisi input dari sistem pendidikan tinggi, ya, maka pendidikan tinggi itu membutuhkan input atau masukan ya, berupa masyarakat. Masyarakat itu terdiri dari dosen, ya, staf pendik atau staf pendukung, atau staf administrasi, kemudian mahasiswa. Jadi saudara-saudara para mahasiswa baru Universitas Tidar ini dalam sistem pendidikan tinggi termasuk dalam kelompok masukan. Ya. Kemudian ada materi yang berupa fasilitas, biaya, sarana, prasarana. Jadi ini merupakan input. Nah, input berupa mahasiswa atau dosen atau tenaga kependidikan ini terikat dengan tata nilai, terikat dengan norma, dan terikat dengan cita-cita. Sehingga ya, mahasiswa yang berasal dari berbagai background atau latar belakang pendidikan, pasti dia memiliki cita-cita, norma, dan tata nilai yang berbeda. Demikian juga dengan mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah, tentu saja akan memiliki atau terikat dengan tata nilai, cita-cita, dan norma yang berbeda-beda. Jadi ini karakteristik dari input sistem pendidikan tinggi. Nah, sekarang kita masuk ke dalam proses dan mekanisme. Dari proses pendidikan tinggi itu terdiri dari 3 kelompok besar. Yang pertama adalah pembelajaran. Pembelajaran ini yang diikuti oleh para mahasiswa ya, yang sehari-hari aktivitasnya adalah belajar.
Kemudian yang kedua adalah riset atau penelitian, ini yang diikuti oleh dosen dan mahasiswa. Dan yang ketiga adalah layanan masyarakat yang diikuti oleh dosen maupun mahasiswa. Nah, proses dan mekanisme kerja yang ada di perguruan tinggi atau pendidikan tinggi ini diatur ya oleh Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang berupa Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Jadi kalau kita lihat lalu outputnya lalu apa ya? Output dari sistem pendidikan tinggi ini yang pertama adalah lulusan ya. Lulusan. Nah, lulusan ini diikat karakteristiknya oleh Undang-Undang Pendidikan Tinggi, Undang-Undang nomor 20 tahun 2000, Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 ya. Yang lulusannya itu diikat dengan karakteristik beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya. Ya, jadi ini harapannya lulusan sistem pendidikan tinggi itu memiliki karakteristik seperti tadi. Kemudian output yang kedua itu berupa ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini yang dihasilkan oleh kegiatan riset oleh dosen dan mahasiswa. Kemudian output yang ketiga berupa layanan yang diberikan oleh dosen dan mahasiswa kepada masyarakat. Jadi ini output yang dihasilkan oleh sistem pendidikan tinggi. Baik, sekarang kita masuk ke agenda yang keempat, yaitu tentang apa sebetulnya program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka itu. Kampus Merdeka itu sebetulnya adalah salah satu kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di tahun 2020. Jadi kebijakan itu namanya adalah kebijakan Kampus Merdeka. Di dalam kebijakan itu ada beberapa program, paling tidak ada 4 program. Kemudian di masing-masing program itu ada kegiatan. Jadi ini konsep dari kebijakan Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Nah, saudara-saudara yang nanti akan masuk ke Universitas Tidar, ya, saudara-saudara akan mengikuti program Kampus Merdeka, terutama sekali pada program yang nomor 4, karena saudara-saudara akan mendapatkan hak, ya, program yang keempat itu adalah hak belajar 3 semester di luar prodi, di luar program studi. Saudara-saudara akan mendapatkan hak untuk belajar di luar prodi. Kalau saudara mengambil prodi hukum, maka saudara diberi hak untuk mengambil atau mengikuti kegiatan belajar di luar prodi hukum. Ya, ini adalah program yang keempat. Selain itu masih ada 3 program lagi yang saya kira tidak perlu dijelaskan di sini karena yang berkaitan langsung dengan para mahasiswa baru adalah program yang nomor 4. Nah, di program belajar yang nomor 4 itu, saudara diberi kesempatan untuk ya, belajar di prodi lain dalam Universitas Tidar atau di universitas lain ya dari Universitas Tidar, bisa di UGM, bisa di Undip, bisa di Unsud, bisa di UNS dan lain sebagainya. Itu paling tidak Anda bisa mengambil 20 SKS untuk belajar di tempat lain. Saudara juga bisa magang atau praktek kerja di perusahaan atau industri, bisa mengikuti pendidikan atau kegiatan pembelajaran di sekolah SMA, SMP bagi yang mengambil pendidikan, bisa magang di masyarakat, bisa mengikuti kegiatan kewirausahaan, kemudian mengikuti proyek atau pengabdian pada masyarakat di pedesaan. Ya, jadi itu saya kira yang bisa saya sampaikan tentang sistem pendidikan tinggi di Indonesia. Kemudian kebijakan atau konsep tentang Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Mudah-mudahan saudara-saudara sekalian, waktu nanti mengikuti kegiatan belajaran di Universitas Tidar, sudah memahami tentang konsep sistem pendidikan tinggi, kemudian konsep Merdeka Belajar, sehingga Anda tidak mengalami kesulitan untuk
menyesuaikan diri dengan lingkungan atau komunitas yang baru. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.